Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Suci Rahmayrumasri dengan NIM 19033132. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Razi, SPD, MPD, PhD. Di sini saya akan membahas mengenai fluida dinamis yang dikaitkan dengan materi kebencanaan. Untuk kompetensi dasar, pada KD 3.4 itu menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi. Dan untuk KD 4.4, memodifikasi ide atau gagasan proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Next, fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus. Fluida ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang memiliki fase diam atau fluida dalam kondisi tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang dalam kondisi bergerak. Untuk fluida dinamis sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa adanya gesekan walaupun ada gerakan materi. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu arah dan gerakan partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung dengan waktu atau tuna. Artinya, kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Next, debit. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Debit dapat dirumuskan dengan Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Next, keterkaitan bencana dengan materi fluida dinamis. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau meluap atau melimpah dari bendungan kemudian menggenangi daerah di sekitarnya. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air. Next, teknologi untuk mengatasi banjir. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, banjir dapat disebabkan oleh perubahan area lahan seperti pembukaan hutan dan pengembangan wilayah kota, sehingga air tidak dapat diserap oleh tanah dan langsung mengalir ke sungai. Debit air sungai akan menjadi lebih besar dan menyebabkan genangan banjir. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan teknologi watergate. Pengelolaan watergate ini dilakukan secara berkala sehingga dapat memantau ketinggian air dan direkap secara otomatis sehingga potensi banjir dapat diketahui secara cepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, watergate pun sudah memiliki versi terbaru yang lebih simpel, yaitu watergate self-inflating barrier. Watergate ini merupakan penemuan dari Hydro Response Ltd dari Selandia Baru. Fungsinya adalah tanggul darurat. Watergate ini terbuat dari PVC, mudah dibongkar pasang, digulung, dan disambung-sambung. Ketika air banjir datang, tekanan air ini akan mendorong watergate untuk membuka seperti kipas dan terciptalah tanggul. Ini adalah contoh penggunaan watergate. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.